Bang Hussein, sedikit dong terkait yang lagi viral belakangan ini tentang pernikahan siri Helwa Bahmid dan Habib Bahar, yang akhirnya saat ini Helwa bukan menuntut sih, ingin mengajukan sidang isbat terkait penetapan anaknya. Seperti apa sih Abang melihat dari segi hukum dan hukum Islam sendiri? Ya memang kalau dari pernikahan siri, kalau dalam konteks hukum ini nasional itu memang belum diakui ya, karena pernikahan itu kalau berdasarkan kacamata hukum yang kami itu harus dicatatkan. Apabila dia belum dilakukan pencatatan, maka langkah yang harus dia lakukan yaitu mengajukan permohonan isbat melalui pengadilan agama, gitu kan, agar pernikahannya dia itu dapat tercatat dan dianggap sah. Gitu. Oke, Bang, tapi kan ini cukup viral ya, dalam artian kan 2 bulan setelah melahirkan ditelantarkan, tidak diberi nafkah dan pergi gitu kan. Dan kalau dari keterangan keluarganya, terutama ibunya, pernikahan ini juga termasuk cepat berlangsungnya, gitu kan, ketemu nggak lama langsung menikah, gitu. Ini mungkin Abang bagaimana sih melihat dari kasus ini sendiri? Ya memang kalau terkait nafkah ya, memang kalau dalam konteks Islam, memang kalau bicara tentang pernikahan ini kan, kalau kita lihat dari konteks agama ini memang sah gitu kan. Tapi dalam konteks aturan nasional, karena belum dicatatkan, maka belum bisa juga dianggap bahwa pernikahan ini sah. Apabila dia sudah dicatatkan, maka hak-hak untuk dia, termasuk dengan hak-hak untuk nafkah, itu dapat dilakukan. Jadi kalau dia menuntut untuk hak-hak untuk menafkahi, ya harus yang dilakukan, dia mengajukan isbat dulu, ya kan. Ketika pada saat dia sudah berhasil melakukan pencatatan hasil dari isbat, barulah dia bisa menuntut hak-hak untuk menafkahi, termasuk hak-hak untuk menafkahi anak-anaknya. Oke, berarti memang rule sebenarnya adalah untuk nafkah ini isbat yang harus diajukan oleh Helwa sendiri ya? Ya, hanya bisa dia melakukan apa ya, artinya pernikahan siri dia itu bisa dianggap sah apabila proses isbat yang nantinya dia lakukan itu diterima, kemudian pernikahan dia itu dicatatkan melalui KUA agar dia bisa mendapatkan bukti pernikahan dalam bentuk akta nikah. Oke, Bang. Nah, tapi kalau jika isbat nikah ini tidak disetujui oleh Habib Bahar sendiri atau dari intervensi pihak Habib Bahar, seperti apa sih? Mungkin kan tadi dari pihak Helwa sendiri belum mengatakan pada Habib Bahar tentang pengajuan isbat ini. Seperti apa nih, Bang? Ya, dia harus membuktikan bahwa peristiwa pernikahan siri antara dia dengan Habib Bahar itu benar adanya, gitu kan, dengan bukti-bukti yang dia miliki, gitu. Dan itu dijadikan sebagai dasar untuk dia mengajukan permohonan isbat di pengadilan. Salah satu buktinya yaitu saksi-saksinya. Kan si Helwa ini pasti yang menikahkan dia adalah wali, atau wali yang memberikan kuasa kepada seseorang atau kerabatnya dia selaku wali untuk menikahkan Helwa dengan saudara Habib Bahar. Nah, ini yang bisa dijadikan sebagai saksi yang nanti dihadirkan di pengadilan untuk disampaikan di hadapan persidangan. Oke, berarti kalau misalnya tadi kan pihak kuasa hukumnya juga mengatakan ya nggak apa-apa kalau Habib nggak tahu tentang isbat ini, kan yang mengajukan Helwa. Kalau misalnya dari intervensi dari istri pertama Habib mengetahui isbat ini, seperti apa sih Bang? Apa bisa terganggu isbat nikah ini atau bagaimana nih? Ya, kalau ada intervensi dari istri yang pertamanya, ya mungkin proses persidangan itu tetap akan berjalan, tetapi untuk menilai apakah permohonannya itu bisa diterima atau tidak, itu adalah kewenangan dari
pihak majelis hakim, yang pastinya dari pihak Helwa Bahmit ini pun juga tentu ketika pada saat mereka berencana untuk mengajukan permohonan isbat melalui pengadilan agama, pasti segala hal itu mereka sudah membuat, termasuk pun juga dengan bukti-bukti yang mereka miliki, gitu. Bukti-bukti dokumentasi, kalaupun itu ada, gitu. Kalaupun tidak ada, maka di situ dalam proses pernikahan kan pasti ada dua saksi. Nah, dua saksi itulah yang nanti dijadikan sebagai saksi yang akan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan. Oke, Bang, tapi dari pihak pertama kan juga sudah mengatakan, bukan sudah mengatakan, ada mungkin akan melaporkan Helwa Bahmit ini terkait tindak seperti ini. Berarti kan bisa jadi ke pidana. Seperti apa kan? Apa berhak istri pertama untuk melaporkan case ini atau bagaimana, Bang, menurut Anda? Ya, kalau pernikahan ini tidak diketahui atau tidak pernah diizinkan oleh istri pertamanya, maka bukan saja Helwa Bahmit bisa dilaporkan, tetapi saudara Habib Bahar pun juga pasti sebagai terlapor dari pihak istri pertamanya, gitu kan? Karena pernikahan kedua kali atau ketiga kali, salah satu syaratnya kan harus ada izin dari istri pertamanya. Nah, kalau sepanjang itu tidak ada, maka istri pertama itu dia memiliki hak untuk melakukan pengaduan. Karena itu adalah delik aduan, jadi dia bisa memakai haknya dia itu untuk melaporkan Habib Bahar dan si saudara Helwa. Tetapi di sini lebih tertuju kepada Habib Bahar, karena bisa saja kan dari pihak Helwa diyakinkan oleh Habib Bahar bahwa memang benar bahwa istri pertamanya sudah mengizinkan untuk melakukan pernikahan dengan saudara Helwa. Bisa saja kan seperti begitu, gitu. Nah, kemudian dengan alasan-alasan yang lain lagi, menikah dengan Helwa dengan alasan-alasan selain daripada itu. Oke, Bang, tapi kalau misalnya ternyata yang ingin dilaporkan oleh istri pertamanya Fadlun ini hanya Helwa, seperti apa, Bang? Mungkin Habibnya dia tidak melaporkan Habib tapi hanya Helwa, tapi bisa terseret juga, Bang, Habib. Dalam konteks apa dulu yang dia untuk mau melaporkan Helwa gitu? Karena saya melihat di sini bahwa media untuk seorang istri pertama itu dia bisa melaporkan terkait dengan konteks permasalahan pernikahan ini, itu pertama adalah terhadap suaminya dengan itu pasangannya, gitu kan? Karena syarat untuk menikah dengan istri lebih daripada satu, itu seorang suami itu harus dia mendapatkan izin dari istri pertamanya, bukan Helwa yang mendapatkan izin dari istri pertamanya Habib Bahar. Ini kan ini terbalik ya. Oke, Bang, tapi kan pernikahan ini cukup cepat ya kalau dari keterangan ibundanya. Kenal, terus nggak lama Habib bahkan dia bilang di awal dalam proses cerai dengan istri pertama untuk menikah dengan Helwa. Dan banyak juga kan netizen mengatakan mamahnya juga cukup histeris dengan yang terjadi pada Helwa. Mungkin Abang memandangnya seperti apa sih, ada campur tangan dari keluarga atau bagaimana, Bang? Ya, kalau dari keterangannya Helwa, kalau sepintas saya dengar itu kan memang pengaruh dari keluarganya yang sangat besar ya, sehingga dia mengambil keputusan untuk menikah. Tapi itu kan hak daripada saudara Helwa sendiri. Mungkin selain campur tangan dari pihak keluarga Helwa, mungkin pun juga ada alasan-alasan lain yang disampaikan oleh saudara Habib Bahar, sehingga hal itu yang membuat Helwa bisa mengambil suatu keputusan dalam waktu yang cepat untuk bersedia menikah dengan saudara Habib Bahar ini. Ya, mungkin alasan-alasan yang lain ya, seperti yang mungkin salah satunya karena ada proses perceraian antara Habib Bahar dengan istri pertama. Itu mungkin pun juga sebagai salah satu faktor yang besar sehingga saudara Helwa ini bersedia untuk menikah, gitu. Oke, ada lagi? Untuk maksudnya kerugian untuk wanita yang menikah siri nih, ini lebih ke edukasi aja. Maksudnya tidak kuat dengan hukumnya untuk persoalan anak atau apa. Ya. Itu seperti apa sih, Bang? Maksudnya? Ya, memang konsekuensi dari pernikahan siri itu ya, dia tidak dilindungi secara hukum dalam konteks hukum itu nasional ya. Dia nggak bisa menuntut nafkahnya, dia tidak bisa menuntut hak warisnya. Nah, sebaliknya kalau dia pernikahannya itu dianggap sah ya, dalam undang-undang perkawinan itu
pernikahan sah dilangsungkan berdasarkan masing-masing agama dan dicatatkan, ya. Dia itu catatkan. Nah, kalau perkawinan itu tidak dicatatkan, maka itu belum dapat dianggap sebagai perkawinan yang sah. Nah, oleh karena itu harus dicatatkan agar diketahui oleh negara dan dapat juga diberikan bentuk perlindungan. Nah, makanya ada perlindungan secara hukum kepada pasangan yang melakukan pernikahan secara sah, gitu kan. Hak-haknya dari kedua belah pihak, khususnya kepada dari suami kepada istri, gitu kan. Nafkah-nafkah lahir, nafkah-nafkah batin, gitu. Kalau tidak melakukan pernikahan secara sah, maka konsekuensinya ya seperti Elwa ini. Gitu. Udah lagi? Udah. Oke. Mungkin Bang ada yang mau disampaikan nggak sih? Pasti kan ini pernah terjadi juga ya. Dulu kayak seperti ini banyak lah yang terjadi. Mungkin Abang sebagai praktisi hukum juga yang mungkin tahu juga hukum agama sedikit, bisa ada yang disampaikan untuk kes-kes seperti ini kan pasti perempuan yang dirugikan kan Bang? Ya. Gimana Bang? Ya, mungkin rasa kerugian itu datang ketika pada saat akhir, ketika terjadi masalah seperti begini kan. Nah, makanya ketika pada saat dia melakukan proses pernikahan, apalagi seorang perempuan yang dia posisi sebagai istri kedua atau istri ketiga, itu dia harus sebelum melangsungkan pernikahan, dia harus memastikan apakah proses pernikahan yang nanti akan dia lakukan itu sesuai dengan aturan prosedur ataukah tidak, gitu kan. Agar apa? Agar dia juga dapat terlindungi hak-haknya dia juga, salah satunya hak nafkah, kemudian hak itu waris, gitu kan. Nah, syukur-syukur tidak ada permasalahan seperti begini. Tetapi kalau terjadi permasalahan seperti begini, apa yang harus dia menuntut? Gak ada. Palingan kayak si Helwa dia keluar di media ini kan itu juga nggak bagus juga, gitu kan. Karena apapun dia beralasan, misalnya oh ini karena faktor inilah faktor ini, tapi ya faktanya dia melangsungkan pernikahan, dia juga mau, gitu. Jadi kalau memang dia udah mau seperti itu, ya dia juga harus menerima konsekuensinya, gitu. Kalau dia merasa, ya, kalau seorang perempuan dia merasa, oh ini karena ada si cowok dia bilangnya saya dengan istri pertama udah dalam proses perceraian, ya kan. Ntar nanti kalau saya menikah sama kamu, ntar nanti kita sahkan pernikahannya, entah itu melalui isbat. Ntar nanti saya menafkahi, ntar nanti saya belikan tempat tinggal. Tapi kalau faktanya nggak seperti itu, kalau memang dia merasa ditipu, ya dia bisa juga mengambil langkah hukum, gitu kan. Dia merasa ditipu kan, kalau dia merasa itu ditipu, bisa saja dia mengambil langkah-langkah hukum, entah itu dia melaporkan melalui jalur pidana, itu bisa saja. Berarti ini Helwa bisa melaporkan ke langkah hukum ya Bang, terkait kalau emang dirinya tertipu kan. Bahwasanya tadi pihak Helwa juga mengatakan rumah yang ditempatin itu adalah rumah Habib, awalnya bilangnya gitu, ternyata diselidiki lebih jauh itu hanya kontrakan. Ya, kalau Helwa merasa bahwa ada rangkaian kata-kata bohong yang disampaikan oleh pasangannya dia bisa saja melakukan tindakan itu. Dan lebih tepatnya dari pihak penasihat hukumnya kan, ya pasti paham lah, dia pasti paham kalau toh memang ada unsur-unsurnya, mereka bisa saja memakai hak itu untuk melaporkan. Udah? Ya. Oke Bang. Tapi satu lagi nih Bang, untuk kejelasan data anak ini kan banyak banget, pastikan yang terjadi seperti anak yang repot ya Bang. Ya. Asal usulnya jadinya kedataan dia gitu. Nah ini seperti apa sih Bang, biar dijelaskan. Salah satunya kan tadi isbat ini untuk memperjelas bin ayahnya mungkin. Pernikahan. Iya, Kalau memperjelas pernikahan dan asal usul anak. Nah kalau untuk anak sendiri gimana Bang? Nah ini pun juga berdampak pada status anak memang kan. Kalau dalam hukum nasional, ya, anak yang berasal dari nikah siri atau di luar dari pernikahan, awalnya itu tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Kemudian
pernah di 2010 itu ada putusan MK, kalau nggak salah pemohonnya adalah Mbak Cica dari Surabaya. Nah, putusan MK itu memberikan suatu penjelasan terkait dengan hubungan hukum antara seorang anak yang lahir di luar nikah ataukah nikah siri, ya, tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Jadi anak itu dia berhak atas nafkah, dia berhak atas hak waris dari itu ayahnya. Tapi harus juga dilakukan dengan prosedur-prosedur yang selanjutnya. Misalnya mereka harus mengajukan permohonan itu melalui pengadilan untuk ditetapkan status anaknya dan ayahnya, bahwa betul bahwa anak ini adalah anak dari si fulan gitu. Tujuannya untuk apa? Seperti yang tadi yang saya jelaskan, hak-hak keperdataannya dia pun juga bisa diterima. Nah, apabila sebaliknya itu tidak dilakukan, maka dia tidak memiliki hak-hak keperdataan yang dia itu dapatkan gitu lah. Termasuk pun juga secara administratif gitu, administratif kependudukan. Makanya biasanya dalam kasuistis itu kalau anak di luar nikah ataukah anak nikah siri, anak dari hasil nikah siri, itu biasanya akta kelahiran mereka itu hanya tercantum atas nama ibunya. Anak ini dari nama ibunya, tidak tercatat di situ nama ayahnya. Gitu. Dia berdampak secara administratif itu begitu. Nah, jalan keluarnya, solusinya itu dia harus mengajukan permohonan penetapan melalui pengadilan agar statusnya diakui bahwa dia anaknya dari si fulan. Gitu. Oke, berarti beda ya Bang dengan isbat ya? Berbeda. Kalau isbat itu salah satu adanya salah satunya ya, adanya keraguan-keraguan dari peristiwa pernikahan, salah satunya itu. Kemudian yang kedua, alasan untuk mengajukan isbat pun juga karena dulu sudah terjadi pernikahan tapi belum berlaku undang-undang tentang itu pernikahan. Kemudian ada pula beberapa alasan-alasan isbat itu. Oke, berarti satu lagi Bang, Helwa ini harus selain mengajukan isbat, biar dia kan tadi alasannya biar anaknya jelas juga Ya. dengan dia mengajukan isbat pernikahan. Nah, mungkin bisa mengajukan penetapan pengadilan itu juga nggak sih Bang terkait? Ya, yang harus dihadapi sebenarnya dia harus memperjelas status nikahnya dia dulu. Nah, setelah itu baru diajukan penetapan terkait dengan status anaknya, biar secara administratif pun juga diakui bahwa anak ini adalah anak dari si fulan sama si fulana, gitu kan. Jadi bukan hanya si fulana aja, tapi dari si fulan, dari pihak itu laki-laki gitu. Ataukah ada pengakuan, misalnya kalau ada pengakuan secara tertulis pun juga dari pasangan, khususnya si dari pihak suami ini, bahwa betul bahwa itu adalah anaknya, itu pun juga dapat dijadikan untuk kepentingan administratif gitu, agar ada pengakuan secara administratif gitu, bahwa si anak ini betul adalah anak dari si fulan gitu. Tapi biasanya kalau selain ada pengakuan secara tertulis, itu yang dijadikan sebagai dasar, sebagai bukti untuk diajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi pengadilan. Jadi mempertegas saya Bang bahwa anak hasil nikah siri berhak mendapatkan waris gitu dari seorang ayahnya. Ya, iya, bukan saja anak dari hasil nikah siri, tapi termasuk juga anak di luar nikah, gitu kan. Nah, jadi di dalam putusan MK yang seperti tadi saya jelaskan, bahwa MK memutuskan bahwa anak walaupun dia berasal dari di luar nikah siri, dari di luar dari pernikahan, hasil dari luar pernikahan, tetap dia memiliki hubungan keperdataan. Tetapi itu harus ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan penetapan di pengadilan sebagai bentuk pengakuan bahwa si anak ini adalah anak dari si
fulan gitu. Nah, ketika adanya penetapan pengadilan yang mengakui bahwa anaknya itu sebagai anak dari si fulan, maka itu pun juga akan dilakukan perbarui dalam bentuk administrasi, khususnya dari akta kelahirannya dia. Jadi suatu saat kalau bapaknya sudah meninggal, dia memiliki hak waris atas dari warisan dari itu bapaknya, dan dia pun juga mendapatkan perlindungan secara hukum bahwa dia wajib atau dia berhak untuk dinafkahi oleh ayahnya gitu. Oke.